وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dan rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala halalihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini terlihat berbeda karena pada hari ini Curahan Kolbu Special Live di Masjid Ihya Sunnah Utan Kayu. Dengan begitu kami mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami, mengaji bersama Ustadz atau narasumber kita pada hari ini selama 1 jam ke depan pemirsa di rumah. Nah pemirsa di rumah, pada kesempatan kali ini kita narasumbernya adalah Ustadz Beben Mubarok MA. Baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini sebelum kita memulai mengkaji menambah ilmu dengan tema kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik ya Ustadz ya. Alhamdulillah kita juga dapat berkumpul kembali, bermuajahah di sini ya Ustadz ya. Selama 1 minggu ke depan Ustadz belum bisa bertemu di studio. Nah nampaknya kita berbeda nih Ustadz ya di Masjid Ihya Sunnah. Bertemu dengan umi-umi majelis taklim serta adik-adik santriwan-santriwati dari pesantren. Baik ya Ustadz, sapa terlebih dahulu umi-umi serta adik-adik di pesantren Persatuan Islam 69 Matraman Jakarta. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul lain daripada biasanya. Curhatan hati untuk kali ini kita ada live dari Masjid Ihya Sunnah, Komplek Pesantren Persatuan Islam 69 Matraman Jakarta Timur. Dan insya Allah untuk kali ini kita sama-sama akan membahas tema. Betul. Apa temanya Mbak Mati? Tema pada hari ini yaitu karakteristik seorang mukmin ya Ustadz ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah Ustadz ya, semoga kabar umi-umi di sini serta adik-adik santriwan-santriwati pesantren Persatuan Islam 69 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah serta para ibu-ibu di sini dan adik-adik, orang mukmin adalah orang-orang yang beriman. Hubungan manusia dengan Allah disebabkan dengan adanya iman kepada Allah. Apakah kita tahu nih
nih karakteristik seorang mukmin? Baiknya langsung tanya terlebih dahulu yuk dengan narasumber kita pada hari ini, Ustadz. Sebelum kita mengetahui karakteristik, apa sih yang disebut dengan orang mukmin? Silakan Ustadz, langsung saja. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, para pemirsa curhatan hati yang ada di Masjid Ihyaus Sunnah, Komplek Pesantren Persatuan Islam, dan juga pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji dan memahami tentang nilai-nilai Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di dalam terminologi Islam, ada yang disebut dengan Muslim, yaitu orang Islam. Ada yang disebut dengan mukmin, yaitu orang beriman. Dan ada juga yang disebut dengan muttaqin, orang yang takwa. Dari tingkatan tiga tingkatan ini tentu maknanya berbeda. Muslim, orang Islam. Mukmin, orang beriman. Muttaqin, orang yang takwa. Orang yang muslim belum tentu dia beriman. Orang beriman belum tentu dia menjadi orang yang takwa. Kenapa demikian? Ada ngaku Islam gak mau sholat. Ada ngaku Islam gak mau ke masjid. Islam belum beriman. Orang beriman dia melaksanakan sholat. Maka sholat itu Allah perintahkan bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang-orang yang beriman. Saum di bulan Ramadan, sholat yang 5 waktu, ibadah-ibadah yang lainnya, Allah perintahkan itu kepada orang-orang yang beriman. Supaya apa? Mereka melaksanakan ibadah tersebut. Kata Allah, la'alakum tattaqun, supaya dia mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pada kali ini insya Allah, apakah kita termasuk orang Islam? Apakah kita termasuk orang beriman atau bahkan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tadi Mbak Mutia bacakan Quran surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Di ayat yang keempat itu Allah mengatakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Maka mereka itulah orang mukmin yang benar-benar mukminnya. Kenapa Allah mengatakan orang mukmin yang benar-benar mukminnya? Kalau Allah mengatakan al-mu'minuna haqqa, orang mukmin yang benar-benar mukminnya, berarti ada orang yang beriman tidak benar, gitu kan? Nah, sehingga dari awal ayat ini yang keempat, Allah sebelumnya menerangkan tentang karakter seseorang dikatakan seorang pribadi mukmin. Nah, insyaallah. Itu ya pengertian dari orang mukmin. Ya, nah, Ustaz, karakteristik seorang mukmin nih dengan tema kita pada hari ini, langsung saja. Tadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, Allah menerangkan ada 5 karakter. Seorang dikatakan mu'minuna haqqa. Orang mukmin yang benar-benar mukminnya. Insya Allah kalau kita semua di sini memiliki 5 hal ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, berarti diri kita termasuk seorang mukmin yang benar-benar mukminnya untuk mencapai ketakwaan begitu mudah dan gampang. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minu, sesungguhnya yang disebut orang-orang yang beriman, yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Disebutkan asma Allah, kalimat Allah, disebutkan asmaul husna Allah, dan juga
disebutkan kalimah-kalimah thayyibah tentang kebesaran Allah. Asmaul Husna 99 nama Allah. Kalimah thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, itu kalimah thayyibah yang akan menjadikan wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati kita. Kita sedang berada di sekolah, kita sedang berada di jalan, kita sedang berada di mana saja, azan berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Seorang pribadi muslim ketika mendengar kalimat azan, wajilat qulubuhum. Apa yang harus dilakukan seorang pribadi mukmin ketika mendengar kalimat azan? Kadang-kadang azan di azan ini malah tenang saja, santai aja. Berarti jangan-jangan kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Makanya ibu-ibu ya yang sudah berangkat haji dan umroh ketika talbiyah coba Masya Allah. Ketika kita sudah masuk mikot, makani kemudian kita melapatkan talbiyah kan. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua orang yang membacanya meneteskan air mata. Betul. Mereka menunaikan panggilan Allah. Wajilat qulubuhum. Tetesan air mata, dia pasti bercucuran kalau memang hatinya betul-betul dekat dengan Allah. Ini baru satu mana ya? Tuh ya, Masya Allah. Ada lagi Ustaz? Silakan. Ya, ini yang pertama Bu. Yang kedua, karakteristik seorang pribadi mukmin itu adalah kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi yang pertama, apabila disebut asma Allah, bergetar hati mereka. Dan yang kedua, apabila dibacakan ayatuhu, ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Zadathum imana, bertambah iman-iman mereka. Dalam ayat ini kan Allah mengatakan ayatuhu ya, ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah tanda-tanda firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis, dan juga ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah di dalam kehidupan alam raya ini. Itu mungkin Pak. Baik, nah masih ada lagi nih Ustadz ya, nanti kita harus lanjutkan nih. Karena pembahasan tema kita pada hari ini semakin seru mengenai karakteristik seorang mukmin. Kita harus break terlebih dahulu pemirsa. Bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812-9764-7911 melalui SMS interaktif. Serta para adik-adik di sini serta ibu-ibu diberikan kesempatan untuk bertanya nantinya. Baik ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat mengirimkan SMS pertanyaan Anda ke SMS interaktif kami di nomor 0812-9764-7911. Kami mengundang Anda pemirsa untuk berinteraksi bersama kami, bertanya, curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini. Insya Allah bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu karakteristik
karakteristik seorang mukmin. Dan bagi Anda yang bertempat tinggal di hutan kayu atau sekitarnya, untuk bergabung bersama kami, mengkaji, menambah ilmu bersama Ustadz kita, Ustadz Beben Mubarok. Dan kita berada di Masjid Ihya Sunnah beserta Umi-Umi Majelis Taklim dan santriwan-santriwati Pesantren Persatuan Islam. Ya, kembali lagi kepada tema Ustadz ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan karakteristik seorang mukmin itu sebenarnya ada 5 tadi Ustadz ya. Yang sesuai Al-Quran surat Al-Anfal ayat 22 sampai 4, dan yang kedua itu, yang terakhir itu apabila seseorang yang membacakan ayat-ayatnya maka bertambah imannya. Nah, ayatnya di situ ada 2 Ustadz ya, ada kauniyah sama kauliyah. Itu contohnya apa Ustadz? Iya, terima kasih Mbak Mutia. Ya, di dalam karakteristik yang kedua itu Allah menyampaikan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila disebutkan atau dibacakan ayat-ayat Allah tadi ada 2, zadathum imana, yang akan bertambah iman dengan membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ketika kita renungkan banyak orang yang tersentuh. Ketika Allah berbicara tentang hari kiamat, ketika Allah berbicara tentang azab api neraka, ketika Allah berbicara tentang bagaimana keutamaan sholat tengah malam, ketika orang dibacakan ayat bertambah imannya. Yang kedua ayat kauniyah, ayat alam. Bagaimana kejadian-kejadian alam yang sungguh luar biasa. Musibah, malapetaka, banjir, gempa bumi, gunung meletus, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau orang dikasih musibah, bertaman iman mereka, rajin beribadah, rajin berzikir kepada Allah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, dan insya Allah luar biasa ketika seseorang mendengarkan ayat suci Al-Quran, surah Ar-Rahman umpamanya. Ya, kemudian surah Al-Mulk, kemudian surah-surah yang lain ketika Allah berbicara tentang kebesaran Allah, tentang penciptaan dunia ini. Ini yang tadi yang kedua ya. Kemudian karakteristik yang ketiga, Allah mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yatawakkalun, mereka bertawakal. Dia bertawakal hanya menggantungkan diri kepada Allah. Dia memohon, dia meminta, dia mencurahkan seluruh isi hatinya hanya kepada Allah. Dia bertawakal. Ibnu Taimiyah sederhana sekali beliau memahamkan tentang tawakal. Idza asaba khairan fasyukran. Wa idza asaba syarran fasabran. Yang disebut tawakal kata beliau, apabila Allah memberikan kepada kalian kenikmatan, kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, fasyukran, kalian syukur kepada Allah. Dan wa idza asaba syarran, apabila Allah memberikan kepada kita syarran, kebinasaan, bencana, malapetaka, sakit, taplis, kemiskinan, fasabron, kalian bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan buat seorang yang mempunyai nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seluhur-luhurnya nilai keimanan. Baik, itu 3 ya Ustadz ya. Ya. Nah, kita berikan kesempatan untuk umi-umi serta santriwan-santriwanti untuk bertanya. Mungkin di sini siapa yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Umi, langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Wina Herlina dari Majelis Ihya Sunnah Hutan Kayu, Jakarta Timur. Saya mau bertanya Ustadz tentang bagaimana orang yang sholatnya bolong-bolong, apakah termasuk kepada orang yang beriman? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu ya. Ini mudah-mudahan ibu-ibu dan santriwan-santriwati di sini tidak ada yang sholatnya bolong-bolong. Iya, Kecuali pasti ya. ibu-ibu yang sedang hatang bulan. Iya. Yaitu udah fitrah ya Bu ya. Jadi Ibu, di dalam nilai kehidupan kita, sholat itu adalahnya tiang agama. Ya, sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka akan tegak seluruh nilai-nilai ibadah yang lainnya. Tapi barang waman taroka sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka seluruh amal-amalnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berbicara sholat, itu merupakan nilai pondasi
nilai yang paling utama syarat seseorang bisa dikatakan mukmin. Mukmin yang benar-benar mukminnya. Ya, sehingga betul masih dikatakan dia orang Islam. Tapi kalau dia tidak sholat, apakah bisa dikatakan seorang pribadi mukmin? Tentu jauh. KTP Islam tapi enggak sholat, mau jadi mukmin enggak bisa. Ya Bu ya, jadi jelas orang yang meninggalkan sholat yang bolong-bolong tidak dikatakan seorang mukmin. Bahkan di dalam hadis yang lain, al-farqu bainal mu'min wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan seorang itu mukmin dan seseorang itu kufur adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu, 1 waktu saja ditinggalkan, kufur kepada Allah. Apalagi kalau seharian, apalagi kalau semingguan, apalagi kalau sebulanan, sudah kafir dikatakannya. Ya, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, seperti itu ya, sudah terjawab oleh Ustadz. Ya. Nah, ada lagi nih Ustadz mengenai karakteristik seorang mukmin yang keempat. Oh iya, ini lanjutkan yang keempat Bu, ini Ya, tadi baru yang 3 baru ya. 3 kan ada yang 5 ketiga. ya. Jadi waktu iman sekalian, pemirsa yang ada di rumah dan juga ada di Masjid Ihyaus Sunnah ini, Allah melanjutkan. Yang keempat yaitu karakteristik seorang pribadi mukmin itu adalah alladzina yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Yang tadi ya sama Ibu pertanyakan, alladzina yuqimunas shalah merupakan bagian dari karakter yang keempat, seseorang dikatakan seorang mukmin. Berarti kalau dia meninggalkan sholat, nauzubillahi min dzalik, belum atau tidak dikatakan seorang pribadi mukmin. Awas, hati-hati. Allah mengatakan dalam ayat tersebut yuqimunas shalah, bukan fa'alus shalah. Yuqim dengan fa'al artinya tentu berbeda. Yuqim mendirikan sholat dengan dasar keimanan, tapi kalau fa'alus sholat cuma mengerjakan sholat. Maaf Ibu, orang jahat pencuri yang mau nyuri sendal di masjid, dia ikut sholat-sholatan mah, tapi habis sholat dia keluar duluan ngambil. Nah, nauzubillah min dzalik, artinya apa? Berarti dia di masjid cuma sholat-sholatan. Artinya apa? Itu sholat belum kepada yuqim. Kenapa yang yuqim? Karena dalam Al-Quran, kalau orang sudah menegakkan sholat artinya yuqimunas sholah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah menegakkan sholat dengan yuqim, benar-benar lillahi ta'ala dan tawakal kepada Allah, insya Allah pengaruh sholat dalam kehidupan kita, Allah akan menjaga diri kita dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau kita sholat maksiat, jalan. Berarti sholatnya belum benar. Berarti sholatnya bukan lillahi ta'ala. Padahal kan sumpah dan janji kita kepada Allah bagaimana dalam Al-Quran. Qul inna sholati wa nusuqi wa mahyaya wa mamati lillah. Berarti kalau orang dia sholat, tapi maksiat jalan, ketika dia beribadah bukan lillah, bukan karena Allah, itu akan merusak nilai-nilai keimanan kita. Jadi itu bukan termasuk orang yang mukmin ya Ustadz ya? Mukmin. Atau muslim karena dia seorang Kalau Islam? muslim iya, karena muslim cuma KTP saja. Betul. Ya muslim cuma dia mengaku namanya muslim apalagi. Tapi sholat enggak pernah, nauzubillah. Malu ya sama nama itu Ustadz. Ya, ya. Ada lagi Ustadz yang kelima? Dan yang terakhir, ini merupakan nilai karakteristik yang kelima ini dengan yang keempat merupakan af'al daripada orang beriman. Yang tadi berbicara hati, yang 3, yang pertama apabila disebutkan asma Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, imannya bertambah. Dan yang ketiga tawakal, ini nilai keimanan. Tapi tidak cukup, harus beramal. Apa amal yang pertama? Alladzina yuqimunas shalah. Dia wajib menegakkan, mendirikan salat. Dan yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian, yunfikun, infakkan sebagiannya. Allah menggunakan kalimat wa mimma, artinya apa? Mimma itu sebagian kecil.
Untuk kita menginfakkan harta, zakat 2,5%. Kalau kita punya uang, kalau kita dapat sedekah atau kita punya nilai materi, berapa? 1 juta. Infaknya enggak besar-besar, Allah mengatakan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa demikian? Kalau kita infak, kalau kita zakat, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, dan akan memberkahkan harta yang kita punya. Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Itu luar biasa coba. Baik, itu sudah 5 ya Ustadz ya, karakteristik seorang mukmin. Nah Ustadz, bagaimana nih masalah tentang kita seorang muslim, bagaimana caranya membiasakan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran serta nama Allah itu gemetar hatinya tuh Pak Ustadz. Karena tidak biasa nih Ustadz, kita biasa aja nih dengar azan atau apapun. Seperti berzikir itu seperti apa Ustadz untuk gemetar hatinya? Iya, jadi untuk hati kita bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Itu pasti ada proses. Ya, bagaimana prosesnya itu? Tetap yang pertama harus tertanam keimanan dulu di dalam hati kita. Keyakinan. Dan yang kedua, hidayah Allah akan datang kepada kita. Dengan hidayah tersebut Allah menjadikan hati kita luluh. Subhanallah. Kalau ibu pernah baca di internet, 1 tahun yang telah lalu, di Amerika itu ada doa bersama 11 agama dunia. Agama-agama besar ngumpul di auditorium yang begitu besar sekali. Kemudian mengadakan doa bersama, jutaan orang kumpul di sana. Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, Zaina, Sikh, Sinto, Tao, termasuk Islam. Semuanya tokoh-tokoh agama, pastor, pendeta, munsigner, biksu, dan sebagainya, dan ulama, naik satu persatu, menyampaikan doa-doanya. Ya, ternyata ketika agama 1, 2, 3, sampai 10 menyampaikan doanya, itu tidak semua orang memperhatikan. Ada yang bercanda, ada yang berbicara, tapi apa yang terjadi? Ketika dibacakan Islam, Dr. Muhdam Ibrahim, dia naik ke mimbar, dia membacakan doa, tapi sebelumnya membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Kahfi. Luar biasa. Ya, dan semua orang menangis, bahkan para tokoh-tokoh agama meneteskan air mata. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, karena kita harus break terlebih dahulu. Tema kita pada hari ini cukup seru mengenai karakteristik seorang mukmin. Nanti diberikan kesempatan lagi kepada adik-adik serta umi-umi untuk bertanya bersama Ustadz. Dan bagi Anda yang ingin bertanya pemirsa, Anda dapat mengirimkan SMS pertanyaan Anda ke nomor SMS interaktif kami di 0812 97647911 atau mention ke Twitter kami di @cekolbuin_tv. Sesaat lagi kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka SMS interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz ke nomor 0812 97647911. Kami mengundang Anda pemirsa untuk berinteraktif bersama kami, bertanya langsung bersama narasumber kita pada hari ini. Serta mention ke Twitter kami bagi Anda yang ingin bertanya di @cekolbu_tv. Dan Umi diberikan kesempatan untuk bertanya kembali. Kami berada siaran langsung di Masjid Ihya Sunnah, Komplek Pesantren Persatuan Islam 69, Matraman, Jakarta Timur. Dengan begitu kami mengundang Anda pemirsa untuk berada di Utan Kayu atau sekitarnya untuk bergabung bersama kami membahas suatu tema dan menambah ilmu pastinya. Nah Ustadz, sebelum kita bertanya nih kepada Umi yang ingin bertanya,
Saya ada pertanyaan mengenai tentang karakteristik seorang mukmin. Apa sih yang didapat jikalau seorang yang sudah memiliki 5 karakteristik tadi yang Ustadz sudah jelaskan seorang mukmin? Apa Ustadz? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Mutia ya. Tadi dari ayat kedua dan ketiga Allah menyampaikan 5 karakteristik seorang pribadi mukmin. Ternyata di ayat yang keempatnya itu Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Maka mereka itulah orang mukmin yang benar-benar mukminnya. Sehingga Allah akan memberikan keutamaan kepada mereka. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Lahum buat mereka yang punya 5 karakter yang tadi. Mudah-mudahan kita semua ya Bu ya. Dari yang 5 yang tadi kata Allah lahum darajatun indallah. Dia mendapatkan darajat, nilai kehidupan, kehormatan. Ini merupakan nilai derajat di sisi keimanan kita, tentu kita melaksanakan, Allah akan memberikan nilai-nilai luhur keimanan kita. Tetapi kalau kita berbuat dosa dan kemaksiatan, kemudian kita malas belang betong untuk melaksanakan nilai ibadah, berarti keimanan kita sedang berkurang. Jadi bagaimana cara cepatnya seperti itu? Ya insya Allah selama kita masih dibimbing oleh Allah dengan hidayah, selama kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah, Allah akan tempatkan kita di tempat yang mulia. Jangankan seorang mukmin yang paling tinggi, apa namanya tadi? La'alakum tattaqun. Kalau sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat dia sudah mendapatkan kemuliaannya. Insya Ya, Allah. insya Allah. Itu Ibu tadi ya bagaimana cara cepatnya. Karena kita harus proses terlebih dahulu ya Ustadz ya. Betul. Tadi pertanyaannya. Nah ada lagi nih adik-adik di sini yang ingin bertanya. Silakan diberikan kesempatan. Pakai mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ilham Rizky Asidiki, santri dari Pesantren Persatuan Islam 69. Begini Ustadz, apa saja sifat yang dimiliki oleh orang mukmin? Terima kasih. Iya sifatnya nih Ustadz ya. Iya, terima kasih. Kalau kita memahami tentang nilai kehidupan, kehidupan yang paling mulia itu jelas-jelas terpatri dari seseorang yang sangat sempurna di dunia ini. Ya. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang muslim, dia seorang mukmin, dia seorang muttaqi. Kalau ditanya bagaimana sifat-sifat seorang mukmin, sifat Rasulullah yang ada, yang menjelma manusia yang paling luar biasa. Ternyata Rasulullah punya 4 sifat. Pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga patona, yang keempat tablik. Sifat-sifat yang demikian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, insya Allah ya akan dimiliki oleh Ananda Ilham ini. Dan bukan hanya Ananda Ilham, seorang pribadi mukmin, semua mukmin, ibu-ibu, bapak, apalagi pelajar, kalau sudah memiliki 4 sifat Rasulullah, dimanapun dia berada, insya Allah akan menjadi orang-orang yang mulia seperti mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya deh seperti itu sudah terjawab oleh Ustadz ya. Pertanyaannya sifatnya itu termasuk karena Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik ya Ustadz ya. Uswatun hasanah. Tentunya kita berpacu kepada beliau Ustadz ya. Betul. Nah ada lagi adik-adik atau ibu-ibu? Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silmiatkia, saya santri dari Pesantren Persatuan Islam 69 Matraman. Begini Ustaz, kami ini kan ingin menghadapi ujian. Saya ingin bertanya, bagaimana tawakalnya seorang pelajar ketika ingin menghadapi ujian? Kasih. Waduh. Masya Allah tuh. Ya, Ustadz. terima kasih nih. Berikan nasihat Ya, langsung nih. ini Halo anak-anak Ustadz. kita mau ujian katanya Bu ya. Iya. Ibu ujiannya kapan? Tiap hari Setiap di rumah, hari Ibu di mah. rumah. Maka Ibu, Betul. ya ini anak-anak kita mau ujian semuanya ya. Ada yang UTS, ada yang UAS juga, ada yang ujian akhir juga. Ternyata memaknai kalimat tawakal itu jelas harus ada ikhtiar dan usaha. Ya, pokoknya saya tawakal. Artinya ketika adik-adik kita ini, anak santriwan dan santriwati Pesantren Persatuan Islam, ketika kita mau ujian, kan sudah ada jadwalnya. Sudah ada materi yang akan diujikan.
besok ujiannya apa, besok ulangannya apa. Kita belajar dari sekarang. Kan ada anak itu kalau belajar katanya sistem kebut semalam. Itu tawakal belum? Tawakal bukan, itu bukan tawakal. Tawakal itu jauh-jauh hari ketika dia mau ujian belajar terus. Sehingga bukan nanti bagaimana ya, atau bagaimana nanti atau nanti bagaimana. Ya, kalau kita kan pokoknya nanti bagaimana nantilah aja saja begitu kan. Padahal kalau orang yang tawakal itu anak-anak ketika mau ujian menghafal, belajar yang sungguh-sungguh. Tinggalkan tuh permainan-permainan seperti HP, nonton TV, bermain, jalan-jalan. Tinggalkan, itu bagian daripada tawakal kepada Allah. Sehingga ketika dia mau ujian, konsentrasi kepada pelajaran yang akan diujikan besok. Sehingga pikiran tidak bercabang kepada kepentingan-kepentingan yang lain. Saya yakin ketika dia malamnya dia belajar, dia menghafal, besoknya ketika ulangan itu pelajaran sudah ada di otak semua. Ya, nah itu yang disebut tawakal. Makanya kalau kita anak-anak yang nanya, besok ulangan ya? Iya. Udah belajar belum? Ya belum. Terus bagaimana? Saya mah tawakal saja. Itu bukan tawakal. Pasrah gitu ya. Ya, kan ditanya, sekarang ujian ya? Iya. Udah belajar? Alhamdulillah saya sampai 2 malam belajar. Kenapa? Itu yang disebut tawakal, dia sudah siap. Ibu nanti di akhirat begitu gak? Enggak, apa dikubur begitu gak? Enggak. Kenapa ibu sekarang ibadah? Kenapa kita sholat sekarang? Artinya apa? Karena kita tahu akan berhadapan dengan Allah, akan dihisab, akan dimizan, akan ditanya dalam kubur sampai ke akhirat kelak kita pun akan mempertanggungjawabkan seluruh amal yang kita lakukan. Betul. Nah, sedikit tips juga nih ya untuk adik-adik di sini yang ingin ujian juga. Lebih baiknya kita belajar itu setelah pelajaran selesai gitu ya. Jadi ketika ujian datang, ketika sebulan atau 2 bulan kemudian, jadi mereka sudah ada materi-materi yang sudah ditangkap malamnya atau H-1 untuk ujian besok. Jadi kitanya bisa refreshing atau jangan belajar dulu. Jadi besoknya tidak tegang seperti itu. Nah pemirsa, iya alhamdulillah. Ini lulusan terbaik. Alhamdulillah. Nah Ustadz kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa di rumah bagi Anda yang ingin bertanya diberikan kesempatan ke SMS ke nomor 0812 9764 7911 atau mention ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan pemirsa, kami masih berada di Masjid Ihya Sunnah, Utan Kayu. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat ke sini dan pada kesempatan kali ini yaitu segmen akhir di mana nanti Ustadz akan membacakan kesimpulan sekaligus doa penutup dan saya akan membacakan SMS pertanyaan yang sudah masuk atau mention dari pemirsa di rumah nih. Langsung saja ya Ustadz ya, saya akan bacakan SMS pemirsa di rumah yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana agar kita menjadi mukmin yang baik ketika kita berada di lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama di luar Islam? Terima kasih, wassalamualaikum. Ya, terima kasih pemirsa yang sudah menyampaikan SMS-nya. Insya Allah selama kita mempunyai 5 karakter yang tadi, di dalam hati menjadikan keimanan yang paling kuat, dalam lingkungan apapun, dalam lingkungan yang betul-betul jauh daripada nilai-nilai Islam, jika iman dalam hati kita hidup, maka insya Allah kita akan istiqomah. Saya teringat kalau ada pepatah, ikan di laut itu tidak pernah asin,
karena dia hidup. Tapi sekali ikan itu mati di air laut, maka ikan itu akan terbawa asin. Tetapi mudah-mudahan nanti Ikhwatu Iman, ini Bapak yang bertanya atau Ibu yang bertanya ini, usahakanlah sebaik-baiknya lingkungan adalah lingkungan yang menyelamatkan akidah kita. Maka cari lingkungan yang lingkungan tersebut adalah yang mendukung kepada nilai-nilai ibadah. Karena tadi menyampaikan bahwa lingkungannya itu hampir mayoritas non-muslim. Ya. Itu tidak akan memberikan kemaslahatan kepada kita lebih dekat dengan Allah. Ya, mudah-mudahan nanti Allah memberikan lingkungan yang lebih bagus lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Ya sudah ada lagi nih Ustadz ya, banyak sekali SMS yang masuk pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah di Jakarta, maaf di luar tema. Saya di Mampang, Jakarta Selatan, ingin bertanya di luar tema, doa atau kiat apa agar cepat mendapatkan jodoh Ustadz? Terima kasih. Waduh. Tuh diketawain kan Ustadz, Ya. aduh. Iya, terima kasih nih. Ya, mudah-mudahan nih intipi dalam curhatan kolbu ya. Iya betul, Ada yang semua bisa curhatan. nyambung jadi kontak Betul, jodoh betul. gitu ya. Ya, insya Allah saudara kita di Mampang, Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini semuanya berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada gunung, ada lautan, berpasang-pasangan. Maka dilaknat namanya LGBT itu kan dalam Islam. Betul. Nah makanya di dalam Islam ketika seseorang yakin bahwa dirinya beriman kepada Allah, yakin bahwa dirinya adalah normal, laki atau perempuan, Allah sebenarnya itu sedang menguji kepada kita. Ada yang jodohnya itu mudah, ada yang jodohnya itu bukan susah, Allah belum pertemukan. Sekarang dia punya jodoh dipaksakan, kalau Allah belum menjodohkan itu tidak akan baik buat dirinya. Maka insya Allah semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Dan insya Allah semua makhluk yang ada di dunia ini Allah akan sandingkan. Jikalau takdir Allah di dunia tidak bersanding, berpasangan, Allah mungkin telah menyiapkan bidadari kelak di akhirat di surga. Betul. Tapi tetap ikhtiar serta doa ya Ustadz ya. insyaallah. Ya, ada lagi nih Ustadz, saya mau menanyakan Ustadz, mukmin itu menurut kaidah Islam bagaimana? Iya, tadi disampaikan di awal ya tentang terminologi dalam Islam itu ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Nah, mukmin itu orang yang beriman kepada Allah. Kalau definisi di dalam para ulama yang disebut dengan iman itu tasdikun bil qalbi, wa iqraru bil lisani, wa amalu bil arkan. Ya, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, yakin adanya Allah. Kemudian apa? Membenarkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan. Artinya ibu ketika sholat, Allahu Akbar, yakin aku sedang sholat beriman kepada Allah. Kemudian kita membacakan kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat. Kemudian kita melakukan gerakan-gerakan sholat. Tasdikun biqalbi wa iqraru bilisani wa amalu bil arkan. Kalau seorang mukmin cuma yakin saja tapi enggak sholat, belum dikatakan mukmin. Maka kaidah yang sempurna itu ada 3 memuat di dalamnya. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan, harus diucapkan. Makanya ikrar seseorang ketika masuk ke dalam Islam mengucapkan 2 kalimat syahadah, ikrar, yaitu dengan kalimat tauhid, wa amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sekarang yakin dia luar biasa baca syahadahnya, tapi dia tidak mau mengamalkan. Sekarang ada orang beramal, tapi dia tidak yakin, munafik namanya. Tuh, dalam Islam seperti itu. Iya. Iya. Nah, semoga pemirsa di rumah yang tadi bertanya sudah puas dengan jawaban Ustadz. Ada lagi nih Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Badru di Tamam dari Tangerang. Saya mau bertanya nih tentang taubatan nasuha. Bagi orang yang pernah berzina itu seperti apa Ustadz? Orang yang pernah? Berzina. Iya, terima kasih ya. Ikhwatu iman, pemirsa di mana saja Anda berada, saya yakin ini penanya ini mewakili seseorang atau kita sendiri. Saya yakin punya kesalahan dan Iya, kealpaan. betul. Ya, Allah itu Ghafurur Rahim, Maha luas pemaafnya dan memaafkan seluruh dosa-dosa yang kita perbuat. Sehingga dosa apapun yang kita perbuat, ketika kita betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah akan menghapuskan semuanya. Ya, sehingga Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang taubat itu kan ada tingkatannya.
Ya, yang pertama ketika seseorang berbuat dosa itu istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian dia ikhlas, berjanji, bersumpah diri kita dengan Allah bahwa dia tidak akan mengulangi lagi dosa dan kemaksiatan. Ya, kemudian yang ketiga ibdal. Ibdal itu apa? Mengganti dosa yang pernah kita perbuat dengan amal salih. Kalau orang berbuat maksiat dosanya dengan materi habis 1 juta, maka 1 juta untuk bertobat, ibdalnya 1 juta infakkan di jalan Allah. Kalau semalaman bergadang berbuat dosa dan kemaksiatan, semalaman juga ganti kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Nah Ustadz, terima kasih untuk menjawab pertanyaan SMS dari pemirsa di rumah dan terima kasih juga pemirsa yang sudah bertanya melalui Twitter kami atau SMS ke nomor SMS interaktif kami. Dan mohon maaf bagi Anda yang tidak dibacakan SMS-nya, lain kali Anda dapat menyaksikan curahan kolbu Special Love atau curahan kolbu di setiap hari Senin sampai Jumat. Nah Ustadz, sudah saatnya Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan karena kita sudah berada di ujung acara. Silakan Ustadz sekaligus doa penutup ya. Ya, terima kasih. Di dalam Islam tadi, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa diri kita semuanya ingin menjadi seorang mukminun haqqa. Orang mukmin yang benar-benar mukminnya dunia dan akhirat dijamin oleh Allah menjadi orang yang mulia dan terhormat. Seorang pribadi mukmin yang mulia dan benar di sisi Allah ada 5 karakter. Tadi yang pertama, apabila disebut asma Allah bergetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran bertambah iman-iman mereka. Dan yang ketiga bertawakal kepada Allah, menerima dengan lapang dada dan hanya memohon kepada Allah. Yang keempat mendirikan sholat supaya sholat menjaga diri kita dari dosa dan kemaksiatan. Dan yang kelima sucikan harta kita, diri kita dengan apa-apa yang Allah rizkikan kepada kita supaya kita menjadikan manusia yang mulia, tidak terbebani dengan dunia. Itu mungkin. Amin. Sekali lagi doa penutup Ustadz. Ya. Silakan. Ya, demikianlah ikhwat iman sekalian dan mari ibu-ibu yang ada di Masjid Ihya'us Sunnah, sudah kita 1 jam bersama untuk kita sama-sama mengkaji dan memahami tentang nilai-nilai Islam. Betul. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina Amin. wa dzurriyyatina qurrata a'yun Amin. waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga para adik-adik dan umi-umi dari Majelis Taklim Ihya'us Sunnah serta santriwan-santriwati Pesantren Persatuan Islam 69 Matraman Jakarta Timur yang sudah mewarnai di curahan kolbu Special Live di Masjid Ihya'us Sunnah pada kesempatan kali ini. Nah pemirsa di rumah, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam SMS interaktif. Tetap saksikan curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Semoga acara kami dapat menginspirasi Anda untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk menjadi orang-orang yang mukmin. 5 karakteristik yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Beben Mubarok. Ya, saya Mutia Rifa, Ustadz Beben Mubarok beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.